Kami akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. UMKM kami adalah membuat aplikasi website pembayaran SPP SMA Negeri 19 Batam. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, ada Elvin Lee, Desi Renata Sinurat, Enci Muhammad, Farel, dan Kolas. Latar belakang masalah proyek. Satu, pembayaran SPP yang masih manual. Saat ini proses pembayaran SPP di SMA Negeri 19 Batam masih dilakukan secara manual. Siswa harus datang ke sekolah untuk mengantri membayar SPP. Proses ini terkadang memakan waktu dan tenaga serta ketidaknyamanan bagi siswa saat melakukan pembayaran, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Dua, kebutuhan administrasi sekolah. Sekolah perlu mengelola pembayaran SPP dengan efisien, termasuk pelacakan pembayaran, pengingat pembayaran, dan pencatatan yang akurat. Masalah dalam hal ini bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan aplikasi website. Solusi yang diusulkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembayaran SPP. Dengan menggunakan aplikasi, proses pembayaran SPP akan menjadi lebih cepat dan mudah. Staf sekolah akan lebih mudah dalam mengelola data pembayaran SPP. Ruang lingkup proyek: menambah dan menilai data siswa, mengubah data siswa, mencari data siswa, menambah data siswa. Target pengguna staf sekolah. Fitur-fitur yang akan dibuat adalah registrasi dan login, pembayaran SPP, dan laporan pembayaran. Yang pertama itu ada kelas, nama, NISN, jurusan, siswa, pembayaran staf, username, password, mengelola. Ada transaksi, bulan, jumlah tagihan, status SPP, berlaku, tahun ajaran, tahun, dan aksi. Ini saya akan membacakan peta diagram data. Di pada bagian presentation tier terdapat login UI. Di dalam login UI terdapat login form, button member login, button sign up dengan atribut admin list. Pada bagian admin dashboard UI terdapat button sidebar, button logout, button jumlah siswa, button jumlah kelas, jumlah program studi, total transaksi belum lunas, jumlah saldo. Dengan atribut jumlah siswa list, jumlah kelas list, jumlah program studi list, total transaksi list, belum lunas list, jumlah saldo list. Pada bagian dashboard sidebar terdapat button sidebar, button dashboard, button data master, button pembayaran, button laporan dengan atribut sidebar load. Pada data master sidebar terdapat button data siswa, button data kelas, button program studi, button tahun pelajaran. Pada data siswa UI terdapat button search, button tambah data siswa, button delete data siswa, button edit data siswa dengan atribut data siswa list. Pada business logic tier terdapat kelas business logic admin, yaitu login authentication, get all admin, get admin by parameter, insert admin, delete admin by ID, update admin by ID dengan atribut admin list. Pada kelas business logic dashboard terdapat get dashboard data count, get admin data count, get jumlah siswa data count, get jumlah kelas data count, get jumlah program studi count, get total transaksi count, get belum lunas count, get saldo count dengan atribut dashboard list. Pada kelas business logic data siswa terdapat get all data siswa, get data siswa by parameter, insert data siswa, delete data siswa by NIS, update data siswa by NIS dengan atribut data siswa list. Kolom berikutnya.
pada bagian data tier terdapat kelas admin terdapat get all admin, get admin by parameter, insert admin, delete admin by ID, update admin by ID, insert history log dengan atribut admin list. Berikutnya ada kelas dashboard, yaitu get dashboard data count, get admin data count, get jumlah siswa data count, get jumlah kelas data count, get jumlah program studi count, get total transaksi count, get belum lunas count, get jumlah saldo count. Pada bagian data siswa, yaitu get all data siswa, get data siswa by parameter, insert data siswa, delete data siswa by NIS, update data siswa by NIS, insert history log dengan atribut data siswa list. Pada bagian data model terdapat kelas data model admin, yaitu ID admin, username, password. Kelas data model dashboard terdapat total dashboard, total admin, total jumlah siswa, total jumlah kelas, total jumlah program studi, total transaksi, total belum lunas, total jumlah saldo. Dan pada bagian kelas data siswa terdapat NIS siswa, nama depan, nama belakang, kelas, dan program studi. Berikut adalah hasil dari proyek akhir aplikasi pembayaran SPP kami. Untuk bisa masuk ke dashboard, kita masukkan username dan password. Setelah berhasil, akan langsung muncul tampilan dashboard. Ada nama sekolah, jumlah kelas, total saldo, nama kepala sekolah, jumlah siswa, dan pengguna. Selanjutnya ada tabel kelas. Terdapat action, create, update, dan delete. Bisa kita jalankan. Untuk create berhasil, kita coba edit. Berhasil juga untuk diupdate, selanjutnya bisa di-delete. Selanjutnya ada tabel tahun ajaran yang berisikan tahun ajaran, sama seperti tabel sebelumnya ada action, create, update, dan delete. Ada juga tabel siswa, untuk menampilkan data siswa kita harus memilih tahun ajaran. Maka akan muncul tahun ajaran, nama siswa, NISN, serta kelas. Dan juga terdapat action, create, update, dan delete. Selanjutnya, tagihan SPP. Terdapat tahun ajaran, bulan tagihan, tahun tagihan, dan jumlah tagihan. Juga terdapat action, create, update, dan delete. Selanjutnya, untuk pembayaran SPP, di sini merupakan tempat transaksi pembayaran. Kita bisa, untuk melakukan pembayaran, kita bisa mengambil contoh, memasukkan nama NIS siswa, dan juga tahun ajaran. Selanjutnya kita tampilkan, akan muncul tagihan SPP siswa yang sudah lunas dan belum lunas. Jika dia ingin membayar, kita tinggal klik bayar SPP, lalu kita buat tanggal bayarnya, misalnya hari ini, bulannya sudah, tahunnya sudah, jumlah bayar sudah, metode bayarnya misalnya tunai. Lalu kita simpan. Setelah data berhasil disimpan, maka action akan berubah menjadi sudah lunas. Untuk data pembayaran SPP yang telah lunas dibayar, akan muncul di data pembayaran SPP. Jika siswa ingin laporan pembayaran, ada action kwitansi pembayaran SPP disajikan pada siswa dengan diprint oleh admin. Selanjutnya ada tabel pengguna. Ini yang menggunakan website aplikasi pembayaran SPP. Ada dua, ada admin SPP dan pemegang. Selanjutnya ada laporan pembayaran. Untuk bisa menampilkan laporan, kita harus memilih tahun ajaran. Lalu kita coba tampilkan laporan. Di sini terdapat unduh laporan. Ini merupakan, setelah ini dipencet, akan muncul unduh. Kita bisa lihat, ini merupakan laporan
siswa selama setahun. Semuanya. Ada tahun ajaran, nama siswa, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, jumlah bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Selanjutnya ada laporan administrasi. Ini untuk admin atau pengguna aplikasi mengupload laporan setiap bulannya. Nanti setelah diupload akan tersimpan di tabel berikut. Kita coba jalani. Ada upload laporan. Kita memilih bulan, terus nama laporannya. Lalu kita pilih filenya. Setelah itu kita simpan. Setelah berhasil, maka akan muncul di tabel laporan administrasi. Juga ada action lihat untuk kita melihat laporan tadi. Seperti ini. Selanjutnya ada action unduh, maka akan langsung terunduh. Kita juga bisa buka. Seperti ini. Selanjutnya ada edit atau untuk mengubah. Misalnya kita salah namanya. Kita bisa ubah menjadi November misalnya. Lalu kita simpan. Setelah berhasil, maka akan berubah namanya. Setelah itu juga kita bisa mendelete. Maka laporan tadi terhapus. Di sini juga bisa keluar, akan kembali ke halaman. Untuk selanjutnya ada source code-nya, itu ada cetak PHP seperti berikut. Selanjutnya untuk edit laporan administrasi seperti berikut. Hapus kelas. Hapus laporan. Hapus siswa. Hapus tagihan. Hapus asar. Indeks kelas. Keluar koneksi kwitansi yang dicetak tadi. Lab pembayaran, laporan administrasi SPP kepada pemegang uang. Selanjutnya menu PHP, pembayaran SPP, proses bayar, proses kelas, proses siswa, proses tagihan, dan proses upload laporan. Lanjut ke siswa. Sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Sekianlah proyek kami, selanjutnya akan dijelaskan proyek root. Oke, jadi di sini ada tabel tagihan bulanan. Kita akan add dulu. WNISN. Muncul seperti ini. Jika kita tekan edit, bisa kita edit salah satunya. Jika di edit akan seperti ini. Untuk tabel data siswa, strukturnya seperti ini. Jika kita tekan add, bisa menambahkan nama siswa, kelas, dan program studi. Bisa kita edit dan bisa kita delete juga. Terus saja ada sign out, ya seperti biasa hanya untuk sign out.